Oke, sekarang kita bahas serangan tukang sihir pada peruqyah. Setelah sihirnya batal, tukang sihir yang marah akan menyerang peruqyah secara sistematis. Serangan dan gangguan itu dilancarkan baik dari segi mental maupun dari segi fisik. Yang pertama, serangan pada mental. Serangan pada mental berupa penyerangan dalam mimpi. Jadi hampir sama dengan gangguan jin secara umum. Tukang sihir dengan taraf kekufuran tertentu sudah sangat menyatu dengan jin khodamnya. Ya, wallahu a'lam. Antara khodam dengan manusianya sudah terjadi penyelarasan atau sinkronisasi. Sehingga antara jin dan tukang sihir itu seolah-olah menyatu. Seolah-olah menyatu. Hal ini memungkinkan jin untuk melakukan perbuatan manusia, misalnya memindahkan objek, mencekik misalnya. Dan manusianya bisa melakukan perbuatan jin, misalnya datang ke dalam mimpi seseorang. Ketika tukang sihir hadir dalam mimpi peruqyah, biasanya dia hanya sebatas memberikan peringatan, misalnya dengan menatap tajam, penuh kebencian, atau bisa juga benar-benar menyerang. Maka peruqyah akan mimpi berkelahi dengannya. Selain itu, tukang sihir bisa saja mengutus jin bawahannya, anak buahnya ya, untuk menyerang peruqyah dalam mimpinya, sehingga peruqyah akan mimpi diserang binatang, berkelahi, dikejar, dan yang lainnya. Serangan dalam mimpi juga bisa dialami istri maupun anak-anaknya. Kemudian, menimbulkan kebencian. Tukang sihir mengutus sejumlah jin pada peruqyah atau pada istrinya, atau pada anak-anaknya, atau sebatas pada rumahnya. Kemudian jin-jin ini bertugas membuat pertengkaran atau kebencian antara satu sama lain, sehingga peruqyah dan keluarganya sering terlibat pertengkaran dan kemarahan. Serangan selanjutnya adalah membawakan binatang berbisa. Tukang sihir mengutus jin untuk membawakan binatang berbisa seperti kalajengking, kelabang, atau ular ke rumah peruqyah. Itulah mengapa di rumah peruqyah jadi sering tiba-tiba ada binatang-binatang tersebut secara tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tidak tahu datangnya dari mana tiba-tiba. Misalnya lagi sholat, waktu sujud, Allahu Akbar, lalu bangun dari sujud, lalu mau sujud yang kedua, tiba-tiba di depan sajadah itu sudah ada kalajengking. Sudah ada kalajengking. Atau sudah ada lipan, kelabang, atau tiba-tiba ada ular. Cepat sekali. Kalau dia lagi sholat, misalkan ada kalajengking itu, atau kelabang itu masuk dari celah pintu misalkan, kan pasti kelihatan. Ini enggak, tiba-tiba begitu bangun dari sujud, begitu mau sujud lagi, tiba-tiba ada di depan. Cepat sekali. Bukan jatuh dari atas juga. Jadi keberadaannya itu tidak masuk akal gitu ya. Nah, hal ini adalah peringatan biasanya, atau bisa juga merupakan teror yang diberikan oleh tukang sihir. Oke, jadi semua itu adalah serangan atau gangguan dari tukang sihir untuk melemahkan mental, serangan pada mental peruqyah secara spiritual ya. Sedangkan serangan secara fisik berupa peruqyah dibuat sakit. Nah, bila tukang sihir sudah membawa hal ini ke dalam urusan pribadi, dia akan benar-benar serius dengan serangannya. Kan jadi dia sudah tahu nih, ketika ada seorang korban sihir itu diruqyah dan dengan izin Allah berhasil, batal sihirnya. Lalu tukang sihir mendapat info dari jin yang ada di badan pasien, di rumah pasien, ataupun jin mata-matanya. Dia jadi tahu nih bahwa pekerjaannya sudah dirusak, sudah dihancurkan oleh peruqyah ini gitu ya. Dia akan mengirimkan sihir kepada si peruqyah ya, sihir beneran, bukan cuman gangguan jin biasa untuk ganggu-ganggu aja. Kalau ini benar-benar sudah jadi urusan pribadi antara dia dengan peruqyah itu, dia akan mengirimkan sihir beneran. Selain juga sihir baru untuk korbannya yang sudah diobati itu. Biasanya sihir yang dikirim adalah sihir yang bertujuan untuk membuat sakit atau bahkan untuk mencelakakan. Bila Allah takdirkan
Kalau Allah takdirkan kena ya, itulah mengapa sebagian peruqyah itu tumbang setelah membantu pasien dengan kasus sihir tertentu. Bahkan, walaupun jarang ya, saya pernah mendengar pasien bercerita bahwa misalnya sudah ada 2 peruqyah yang meninggal dalam 1 bulan ini setelah mencoba mengobati dirinya. Ketika tukang sihir benar-benar mengirimkan sihir pada peruqyah, dia akan mengirimkan jin yang besar dan kuat. Karena peruqyah pada umumnya punya benteng penjagaan yang lebih kuat daripada orang biasa. Selanjutnya adalah dibuat lelah. Apabila tidak memungkinkan menumbangkan peruqyah dengan sakit, maka cara terbaik untuk menyerang secara fisik adalah dengan membuat peruqyah itu selalu merasa lelah. Ini bisa dilakukan dengan mengirimkan jin dan mempengaruhi mentalnya, sehingga peruqyah merasa kewalahan atau mengalami kelelahan mental yang berujung pada kelelahan fisik. Nah, jadi dia main di mental dulu, baru itu akan nanti efek sekundernya ke fisik, jadi kelelahan fisik. Atau bila mampu, jin akan menempel di punggung atau di tulang belakang, sehingga setiap hari peruqyah itu senantiasa merasa berat dan capek, walaupun sudah cukup istirahat. Ya, wallahu a'lam. Nah, pemirsa, itulah tadi risiko gaib ya, atau gangguan gaib yang akan dialami seseorang, khususnya peruqyah ketika dia meruqyah orang lain.